Oke, ini 1897. Ada beberapa orang yang percaya otoritas kenabian dari tulisan-tulisan Ellen White, tetapi menyangkal kepribadian dari Roh Kudus dan tempatnya di dalam kealahan. Ini yang jadi bahaya. Ada Pendeta Winner minum dulu mungkin, Pendeta. Ya, biarkan saya selesaikan ini dulu, Pendeta Chris, karena saya sudah terlanjur baca statement ini. Oke. Jadi ada beberapa katanya orang percaya ada beberapa orang yang percaya otoritas kenabian dan dari tulisan-tulisan Ellen White di dalam gereja pastinya, tetapi menyangkal kepribadian dari Roh Kudus. Oke? Dan tempatnya di dalam kealahan. Pernyataan Ellen White jelas menempatkan mereka pada posisi yang sulit. Karena kenapa? Karena Ellen White mempercayai akan konsep Trinitas itu. Ellen White mengajarkan bahwa, Roh Kudus itu adalah Allah. Dan dia mempercayakan konsep Trinitas. Jadi kalau seandainya kita ada di dalam gereja, kita percaya akan otoritas kenabian, kita kutip-kutip tulisan roh nubuat, kita ambil tulisan-tulisan roh nubuat, kita ajarkan itu, tetapi kita menyangkal akan kepribadian dari Roh Kudus, kita atau saudara dan saya berada di posisi yang sulit. Ambigu namanya. Iya, kita menempatkan di posisi yang sulit. Karena kenapa? Di satu hal kita mengambil tulisan-tulisan roh nubuat lalu kita ajarkan, tetapi ketika ada tulisan roh nubuat yang menyatakan bahwa Allah itu Roh Kudus lalu kita tidak terima, apa yang mau dikatakannya? Kita hanya mengajarkan di satu sisi saja. Kita tidak mengajarkan secara keseluruhan. Ya. Ini kayaknya closing statement yang bagus supaya Pendeta Winner minum dulu kayaknya. Iya. Jadi ini seru ini Pendeta Dedi. Jadi itu hanya ajaran pragmatis namanya. Iya. Jadi gini, lebih baik kita tidak menerima tulisan-tulisan roh nubuat sepenuhnya daripada kita hanya mengambil comot-comot atau kita hanya mengambil apa yang menurut saya itu penting, itu yang saya ambil, yang menurut saya tidak setuju kutipan tersebut, saya tidak gunakan. Lebih baik saya tidak gunakan tulisan roh nubuat dibandingkan saya gunakan tulisan roh nubuat hanya untuk mendukung akan statement saya. Di statement yang di atas, sorry saya harus buat slideshow dulu. Ya, kutipan yang di atas, ada yang berpendapat bahwa ini kutipan ini yang di atas tadi itu hanya ditambahkan oleh sekretaris atau editornya pada saat Ellen White sudah tidak ada atau sudah meninggal. Tetapi Wakil Direktur Ellen White Estate pada tahun 2006 dia menelusuri kembali pernyataan Ellen White pada sumber aslinya yang menyatakan bahwa apabila percaya kenabian, otoritas kenabian dan tulisan-tulisan Ellen White tetapi menyangkal kepribadian Roh Kudus, itu merupakan menempatkan posisi yang sangat sulit. Dia kembali atau tim Poirer ini dia mempelajarinya dan dia menyatakan bahwa ya memang benar itu tulisan tangan dari Ellen White. Dia menyatakan itu dan mereka menemukannya. Ini sumbernya di sini. Poirer Ellen White's Trinitarian Statement 2006, handwritten original drafts by Ellen White are extant. Di mana? Di manuskrip 93-1893. Dan manuskrip 57 1900, manuskrip 20 1906, dan manuskrip 21 1906. Dia menuliskan akan statement yang ada di atas yang kita pelajari tadi. Jadi lebih baik kita tidak mempercayai satu kali akan tulisan-tulisan roh nubuat dibandingkan ketika kita mempelajari akan tulisan roh nubuat, terus kita hanya comot sana, comot sini. Menurut saya ini benar, saya gunakan. Kalau menurut saya itu sudah tidak benar, saya tidak gunakan. Tetapi ada baiknya, marilah kita dengan penuh kerendahan hati kita terus mempercayai bahwa gereja kita ini dituntun oleh Allah melalui firman Tuhan, Alkitab itu sebagai otoritas tertinggi fondasi dan tulisan-tulisan roh nubuat. Ya, seperti itu. Oke. Pada tahun 1902, Anderson melakukan perjalanan ke rumah Ellen White di California untuk memeriksa sendiri apakah catatan itu benar tulisan Ellen White, karena banyak yang mengatakan bahwa itu bukan tulisannya. Lalu Ellen White menerima M.L. Anderson di rumahnya dan memberikan akses ke manuskrip-manuskripnya. Terus, ini dia. Lalu saya meneliti manuskrip yang tadi. Oke. Lalu saya meneliti manuskrip yang diberikan kepada saya. Dan saya menemukan bahwa kalimat itu benar adalah tulisan tangan Ellen White.
Draft asli yang ditulis oleh tangan Ellen White tersedia untuk setidaknya 4 pernyataan paling jelas darinya. Ada di manuskrip yang diketik asli, di letter 8, 1896, manuskrip dan lain sebagainya. Kita boleh cek di sana. Oke. Ini juga yang tadi sudah sempat disinggung oleh Pendeta Royke. Special Testimony seri B nomor 7 1906, halaman 63. Di buku Evangelism juga ada. Dia katakan seperti ini, ada 3 pribadi yang hidup dari trio surgawi. Dalam nama 3 kuasa besar ini, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mereka yang menerima Kristus dengan iman yang hidup dibaptis dan kuasa ini akan bekerja sama dengan penurutan kepada kehendak surga di dalam upaya mereka untuk hidup baru di dalam Kristus. Jadi, Mrs. White, dia lebih jelas lagi, lebih terbuka lagi, dia menyatakan bahwa ada 3 pribadi, heavenly trio, 3 pribadi yang ada di surga yang memiliki kuasa yang besar. Adalah Bapa, Anak, dan siapa katanya? Dan Roh Kudus itu sendiri. Ini manuskripnya, ini yang ditulis sendiri oleh Ellen White. Mereka berusaha untuk mencari tahu apakah ini betul atau tidak, dan ya ini tulisan tangan Ellen White yang berhubungan dengan there are 3 living person of the heavenly trio. Oke, manuskrip 21. Ini dia punya manuskrip. Oke. Mari kita lihat sekarang. Sekarang kita sudah ada di tahun 1913, saudara-saudara ya, teman-teman. Kita tidak di tahun di bawah 1888 atau 1870-an, apalagi 1860-an. Kita sudah di 1913. Tinggalkan konsep 1860-an, 70-an, dan 80-an. Karena di sana berkembang doktrin-doktrin sehubungan dengan siapa Yesus, siapa Roh Kudus, dan mereka mengatakan bahwa sebelum 1888 Yesus itu diperanakan, Yesus itu dijadikan, apalagi Yesus itu tidak memiliki eksistensi sebelumnya, dan Roh Kudus itu hanya aura, hanya kuasa. Kita sudah 1913 yang pemahamannya sudah berubah. Pemahamannya sudah menyatakan bahwa Yesus itu setara dengan Bapa, Yesus itu memiliki pre-eksistensi, dan Yesus itu adalah Allah, anak Allah. Dia adalah oknum yang kedua dari kealahan yang tadi kita sudah lihat. Dan juga mengenai dan mengenai Roh Kudus di sana juga sudah ada perubahan. Yang tadinya dikatakan bahwa Roh Kudus itu adalah kuasa, adalah power atau ya kuasa, influence, pengaruh, aura, cahaya, pancaran cahaya, tapi setelah 1890-an tadi kita sudah pelajari bersama bahwa Roh Kudus, bahkan Ellen White sendiri mengeluarkan statement bahwa Roh Kudus itu adalah the third person of the Godhead, dari kealahan, oknum ketiga, dan dia memiliki kepribadian, dia itu oknum, oke? Dia itu oknum. Jadi kita sudah di tahun ini ya, kita sudah di tahun-tahun ini. Oke. F.M. Wilcox adalah editor yang paling berpengaruh di Gereja Advent pada saat itu, di tahun 1913. Wilcox menulis, Gereja Advent percaya satu kepada Trinitas ilahi. Trinitas ini terdiri dari Bapa yang kekal, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus pribadi ketiga dalam kealahan. Jadi paradigma dari para pelopor pionir sudah berubah. Yang tadinya mereka tidak percaya, tetapi seiring waktu mereka mempelajari firman Tuhan, dan pada akhirnya mereka mengatakan bahwa Gereja Advent percaya kepada Trinitas ilahi. Trinitas itu terdiri dari Bapa yang kekal, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus pribadi ketiga dalam kealahan. Oke? Di Review and Herald, 9 Oktober 1913. Masih ada juga yang tetap menolak, bersikeras tetap menolak akan konsep dari Trinitas ini. Saya tidak tahu kenapa. Saya tidak tahu apa latar belakang, apa dasarnya, atau mereka masih perlu belajar, atau seperti apa. Tetapi mereka menolak. Mereka ini, orang-orang ini. Calvin Boltman, apalagi White Knox, Calvines, dan mereka ini adalah yang memiliki jabatan-jabatan di dalam organisasi. Mereka memiliki jabatan di dalam organisasi. William Prescott, ya, terkenal W.W. Prescott orang ini. Dia adalah seorang energetik, orang yang semangat dalam penginjilan, tetapi yang dia semangat dalam pergerakan sejarah gereja kita, tetapi dia menolak akan konsep dari Trinitas, terlebih khusus keilahian dari Yesus. Dia bukan Roh Kudus, tetapi keilahian dari Yesus itu sendiri. Oke, ini dia.
Diadakanlah Bible Conference di tahun 1919 untuk merumuskan mengenai keilahian dari Kristus atau kealahan dari Kristus itu sendiri. Apakah dia Allah atau dia manusia? Dan hasilnya seperti ini. Yang mensupport di sana ada W.W. Prescott, tetapi nanti kita lihat sebentar ada statementnya yang kelihatannya tricky. Terus ada Jane Andrews yang tadinya dia tidak percaya, tadi kita sudah lihat di awal-awal pergerakan tidak percaya mengenai Yesus itu sebagai Allah, tetapi pada akhirnya dia mensupport mengenai kealahan dari Yesus. Leslie Thompson dan lain sebagainya. Ada yang tidak setuju, Bolman, Bowen, Kevin Knox dan Sorensen, dan ada juga yang tidak pasti apakah mereka setuju atau tidak, ya. Di posisi abu-abu ini mereka. Oke. Ini Prescott. Prescott tadi kita lihat bahwa Prescott dia support eternal deity. Dia support mengenai keilahian dari atau kealahan dari Kristus. Tapi ini dia. Prescott menyatakan bahwa Kristus sudah ada sejak zaman kekekalan, pre-eksistensi dari Yesus. Dia percaya itu bersama dengan Bapa. Namun, ini dia. Jadi dia mensupport eternal deity dari Jesus Christ, dari Yesus Kristus, tetapi ada tapinya. Ada tapinya. Namun dia tetap berkeyakinan bahwa Kristus itu berasal atau keluar dari Bapa. Jadi Yesus itu ada mulanya, atau Kristus itu ada mulanya. Anak Allah itu ada mulanya. Dari siapa? Dari Bapa. Yang bertentangan dengan Ellen White yang jelas mengatakan bahwa Kristus itu underive. Kristus itu tidak berasal. Kristus itu tidak keluar dari Bapa karena Kristus itu Allah. Kristus itu setara dengan Allah. Mengapa demikian? Saya membaca satu literatur dan dia mengatakan seperti ini. Kenapa Prescott tetap berkeyakinan seperti ini? Karena dia adalah seorang pelajar Alkitab yang sangat teliti. Dan dia tidak mentah-mentah langsung mempercayai tulisan dari Ellen White. Tetapi dia membaca kutipan Ellen White, dia mempelajari akan Alkitab, lalu dia mulai membanding-bandingkan. Dia membanding-bandingkan mana yang betul. Tetapi pada akhirnya kalau kita lihat sejarah, Prescott pada akhirnya dia mempercayai mengenai kekekalan dari Yesus itu. Jadi penting bagi kita mempelajari tulisan Roh Nubuat, lalu kita mempelajari juga akan apa? Firman Tuhan itu. Jadi dasar utama kita adalah apa katanya? Adalah firman. Dasar utama kita adalah Alkitab itu sendiri. Ada yang menggunakan Alkitab tidak mempercayai tulisan Roh Nubuat, tetapi ada juga yang hanya mempercayai tulisan Roh Nubuat tetapi tidak menggunakan Alkitab lagi. Kedua-duanya salah. Yang benar adalah kedua-duanya digunakan, lalu kita berdoa kepada Tuhan meminta tuntunan Roh Kudus untuk kita boleh melihat, membandingkan tulisan Roh Nubuat ini dengan apa yang Alkitab katakan. Karena Mrs. White katakan seperti ini. Kalau seandainya ada tulisannya yang bertentangan dengan Alkitab, tinggalkan tulisannya, kembali ke Alkitab. Dan bisa saja kemungkinan saya berpikir seperti ini, bisa saja William Prescott ini dia konsepnya seperti itu. Dia mau mempelajari apa betul Alkitab katakan seperti itu. Apa betul Alkitab katakan, oke, saya sudah percaya bahwa Kristus itu sudah ada dari kekekalan. Tetapi apakah betul bahwa Yesus itu tidak keluar dari Allah, bahwa Yesus itu memang bersama-sama dengan Bapa itu sudah dari zaman dulu kala dia tidak diciptakan, dia tidak dijadikan, atau diberikan kuasa, dia mempelajari Alkitab. Dan pada akhirnya dia setuju, kalau lihat dari sejarah dia setuju dengan konsep Ellen White.